secara hukum syar'i tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marju. Dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya tentang as-subha hukmuha wa tarikhuha. As-subha hukmuha wa tarikhuha. Bukunya tipis, Kutaib. Tentang hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Dan Islam nggak ada. Di zaman Nabi nggak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi nggak gunakan sama sekali. Sahabat yang bahkan Nabi menyuruh sahabat apa? Wa'aqidna bil anamil. Adalah kalian berzikir dengan apa? Dengan jari. Fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan itu akan ditanya oleh dari kiamat dan dia akan berbicara pada hari kiamat nanti. Hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih. Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, seperti Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual, ya. Seorang boleh menggunakan tangannya untuk bertasbih, seorang boleh menggunakan alat yang 1 2 3 4 5 6, seorang boleh pakai apa? Tasbih, ya. Ini hanya sekedar alat. Tetapi yang lebih afdal bertasbih dengan apa? Dengan jari. Kata Nabi SAW, fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Sungguhnya jari-jari ini akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita bertasbih. Bagaimana hukumnya zikir memakai tasbih? Tasbih ini hadisnya sebenarnya yang membolehkan itu kembali kepada riwayat Tirmidzi yang khilaf ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama ada yang mendhaifkan riwayat ini. Tentang waktu Nabi SAW menuju ke masjid, kemudian menemui Ummu Salamah yang sedang berzikir sambil menghitung batu, gitu kan? Setelah itu Nabi SAW pulang dari masjid menemui Ummu Salamah masih memakai batu, subhanallah, alhamdulillah, sambil hitung dengan batu. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, apakah kau kerjakan ini dari tadi? Dari sebelum saya pergi kamu zikir dengan cara ini? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya sudah membaca zikir yang mengalahkan jumlah pahala zikirmu dengan cara saya membaca, misal habis subhanallah baca ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati, sejumlah makhluknya Allah. Jadi bilang subhanallah ada khalqi, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi, sampai dia ridho dengan dirinya sendiri Allah SWT, wa zinata arsy, sebanyak jumlah perhiasan singgasananya, wa midada kalimati, juga sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Maka itu mengalahkan. Ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan ini hadis yang menyebutkan tentang adanya hitungan dengan benda, bukan dengan tangan, gitu kan? Maka mereka mendhaifkan ini, mereka melemahkan, dan dengan melemahkan hadis ini, kalau hadis lemah itu tidak terlalu lemah, bukan karena ada pendusta dan tidak bertolak belakang dengan hadis sahih, hukumnya boleh dipakai dalam fadail amal, dalam amal-amal sunnah, ya. Tapi ternyata pendapat pertama mengatakan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi tangan jari yang dipakai bertasbih itu akan menjadi saksi hari kiamat, menjadi saksi pada hari kiamat. Maka pendapat pertama mengatakan, maka kalau dipertemukan antara hadis ini yang sahih, tasbih berhitung dengan jari menjadi saksi hari kiamat, dan ini Ummu Salamah menggunakan batu sementara hadisnya lemah, maka didahulukan yang ini, otomatis kan gitu. Maka mereka mengatakan ini lemah tertolak dengan hadis sahih, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah, gitu kan? Tidak dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan tidak bentrok antara hadis pertama dengan hadis kedua, tidak bentrok, karena hadis pertama hanya menjelaskan perilaku Ummu Salamah yang menggunakan batu. Hadis kedua menyebutkan tentang lebih baiknya kalau menggunakan jari. Kalau dilihat ini tidak ada bentrok menurut pendapat ulama yang kedua, maka lebih afdal menggunakan jari, tapi tidak disalahkan kalau menggunakan tasbih, seperti itu. Nah ini saya sudah berikan kepada anda tentang masalah khilaf ulama. Itu dilihat kondisional. Saya bahasakan afdolnya menggunakan jari. Ini terus kita biasakan, gitu kan. Tapi kita tidak boleh 100% menyalahkan orang yang menggunakan
tasbih itu karena masih ada pendapat ulama tadi yang saya sebutkan. Pertanyaannya, berzikir menggunakan biji tasbih boleh atau tidak? Baik. Sebenarnya di zaman Nabi itu sudah ada yang berzikir pakai kerikil, seperti sahabat Abu Hurairah pakai simpul-simpul tali. Termasuk juga salah satu istri Nabi dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu pakai kerikil. Nah, sehingga pada prinsipnya ini tidak masalah kalau kita berzikir pakai biji tasbih. Tapi ada keutamaan pakai tangan karena ada perintahnya. Ada dalam hadis Nabi disebutkan, di dalam hadis Nabi ketika beliau bersabda, waqitna bil anamilah. Jadi untuk dihitung dengan jari jemari. Fa innahunna mas'ulatun. Karena nanti jari jemari itu akan ditanya. Jadi jari jemari itu akan ditanya. Wa mustantaqatun, dan jari jemari itu akan diajak bicara. Sehingga ada keutamaan menggunakan tangan, menggunakan jari jemari. Belum lagi di surah Yasin itu Allah berfirman, nanti saat di hari akhir nanti tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan-tangan itu akan berbicara. Sehingga nanti tangan akan menjadi saksi. Tetapi kalau pertanyaannya soal boleh atau tidak, jelas itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau menggunakan tasbih mencolok yang susah menjaga niat. Nah, kalungan tasbih gitu kan. Nah, sehingga susah menjaga niat, kelihatan sebagai ahli zikir. Nah, maka idealnya ketika kita beramal itu disembunyikan dari pandangan umum. Selama itu masih menggunakan hal yang wajar dan diperlukan, maka itu boleh. Tetapi selama itu tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, maka tidak perlu. Maksudnya dibutuhkan itu bagaimana? Mudah lupa. Nah, mudah lupa itu boleh. Jadi kalau ngitung sering keliru kalau pakai jari jemari. Tapi selama tidak mudah lupa, tidak dibutuhkan, bisa pakai tangan, maka berdasarkan hadis tadi, perintah Nabi untuk berzikir dengan jari jemari, maka itu adalah keutamaan. Dan berzikir dengan tasbih itu boleh, bisa makruh kalau susah menjaga niat. Kenapa? Kemana-mana bawa tasbih. Nah, jadi susah menjaga niat.